Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Zahira Aulia Sasabila dengan NIM 240605110204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi dan program utilitas. Nah, langsung saja untuk selanjutnya yaitu sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Yaitu sistem operasi adalah pemasaran digital merupakan upaya pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital dan jaringan internet. Nah, di sini juga terdapat sejarah dari sistem operasi. Untuk generasi pertama pada tahun 1945 dan 1955, perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, yaitu batch processing system. Untuk generasi ketiga yaitu 1965 sampai 1980 yaitu multi-user online. Dan generasi keempat yaitu pasca 1980-an GraphQL User Interface. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara dan arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Nah, pada gambar berikut adalah fungsi dasar operasi. Di sini juga terdapat start pada komputer, program the user interface, manage product, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu tipe sistem operasi. Pembelian komputer atau perangkat user baru, biasanya sistem operasi telah terinstal. Ketika OS versi baru dirilis, pengguna dapat meningkatkan komputernya untuk memasukkan fitur baru. Ada aplikasi compatible, cocok dengan OS versi baru atau sebaliknya. Untuk selanjutnya yaitu tentang letak sistem operasi. Nah, di sini letak sistem operasi ada bisa menjadi dua, yaitu pada ponsel genggam dan komputer. Untuk pada ponsel genggam, yaitu sistem operasi pada perangkat genggam berada di memori atau ROM, saat perangkat genggam tersebut dinyalakan. Untuk komputer, sistem operasi komputer berada di memori komputer pada laptop pertama saat komputer dinyalakan. Sistem operasi disimpan di hard disk, tetapi untuk mempercepat proses, sistem operasi disalin ke RAM saat komputer di startup. Untuk selanjutnya yaitu apa itu boot? Nah, di sini booting yaitu proses menyalakan komputer dan memuat sistem operasi sehingga siap digunakan. Saat komputer dinyalakan, CPU tidak memiliki apapun di dalam memori. Booting dilakukan agar sistem operasi dimuat ke dalam memori utama beserta file dan instruksi awal. Nah, untuk di sini juga ada langkah-langkah dalam proses booting. Yang pertama ada BIOS Engine. Ini terdapat pada CPU. Yang kedua yaitu disk sector zero interaction. Yang ketiga yaitu Precision Sector Zero Interaction. Dan yang keempat adalah Window Operation System. Untuk selanjutnya, apa itu spooling? Spooling yaitu pekerjaan cetak kirim ke buffer alih-alih langsung ke printer, di mana pekerjaan cetak menunggu pada gilirannya. Di sini ada contoh gambarnya. Dan selanjutnya yaitu apa driver perangkat? Program kecil yang memberitahu sistem operasi cara berkomunikasi dengan perangkat. Setiap perangkat membutuhkan drivernya sendiri. Nah, ini juga terdapat contoh gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menginstal driver perangkat, yaitu gunakan pencetak yang lain tautan perangkat keras di control panel. Nah, seperti gambar di sini. Di sini ada control panel. Kita bisa memilih kategorinya. Lalu, bagaimana sistem operasi memantau kinerja, yaitu menyediakan sebuah program yang disebut monitor kinerja, yang menilai dan melaporkan informasi tentang berbagai sumber daya sistem dan di sini juga ada contoh gambarnya. Lalu, bagaimana sistem operasi mengelola file? Yang pertama yaitu termasuk program yang disebut pengelola file, seperti Windows Explorer. Dan yang kedua yaitu perintah termasuk salin, ganti nama, hapus, pindahkan format, dan folder baru. Untuk selanjutnya yaitu apa itu tabel alokasi file atau FAT.
yaitu sebuah tabel dari informasi yang digunakan sistem operasi untuk menemukan file pada disk. Memformat ulang disk biasanya hanya mengurus tabel alokasi file dan meninggalkan file yang sebenarnya di disk. Dan selanjutnya, apa saja fitur dari sistem operasi jaringan? Nah, di sini ada fiturnya yaitu server komputer yang mengontrol akses ke jaringan dan menyediakan area penyimpanan terpusat. Dan komputer lain di jaringan disebut klien-klien. Selanjutnya yaitu server. Server yaitu sistem operasi server dikembangkan khusus untuk mendukung jaringan. Sistem operasi server ditempatkan pada sisi server, sedangkan untuk klien bergantung pada server untuk sumber daya. Komputer klien biasanya menggunakan standalone dan bekerja sama dengan komputer server atau OS server. Jenis OS server yaitu Windows Server 2008, Unix dan Linux, Solaris dan NetWare. Untuk selanjutnya yaitu Standalone Operation System. Apa itu DOS atau Disk Operation System? Yaitu sistem operasi berbaris-baris perintah yang digunakan di banyak komputer pribadi terlebih dahulu. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an oleh IBM dengan nama PC-DOS. Apa itu Mac-OS? Yaitu sistem operasi komputer yang dirancang khusus untuk komputer desktop dan laptop Apple. Untuk selanjutnya yaitu Network Operation System. Apa itu Solaris? Sistem operasi tipe yang dirancang khusus untuk aplikasi e-commerce. Solaris menggabungkan keamanan yang diperlukan untuk transaksi web. Dan apa itu Unix? Yaitu Unix adalah sistem operasi yang mendukung multi-user, multitasking, dan portabilitas, serta menjadi dasar bagi banyak sistem operasi modern. Dan apa itu Linux? Yaitu sistem operasi komputer yang bersifat open source, sumber terbuka, dan GRAD. Terus selanjutnya yaitu, apa itu Embedded Operation System? Yaitu sistem operasi yang dapat ditemukan di sebagian besar komputer genggam dan perangkat kecil. Yaitu Embedded OS diterapkan pada mobile device dan smartphone. Embedded OS yang populer adalah, di sini ada Windows Mobile, Palm OS, iPhone OS, The BlackBerry, Google Android, Embedded Linux, dan Symbian OS. Dan untuk selanjutnya yaitu apa utility programs? Utility programs adalah tipe dari sistem software yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas pemeliharaan, biasanya terkait dengan manajemen komputer, perangkatnya, atau programnya. Beberapa fungsi yang disediakan oleh utility program seperti penghapusan program, pengaturan file, pencarian file, dan antivirus. Sistem perangkat lunak yang melakukan tugas tertentu adalah aplikasi antivirus, aplikasi backup, aplikasi kompresor, aplikasi disk cleaners, aplikasi disk scanner. Nah, di sini juga ada contoh utility program. Yang pertama ada file manager, yang kedua ada search utility, ketiga ada uninstaller, keempat ada image viewer, kelima ada screen saver, keenam ada firewall, ketujuh ada antivirus program, kedelapan ada spyware and adware remover, ke-9 ada internet, yang ke-10 ada file compression, yang ke-11 juga ada media player, yang ke-12 ada disk burner, yang terakhir ada personal computer maintenance. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.